Shalom semuanya, kembali lagi bersama saya Esra Gibor. Dan kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya ambil dari Galatia 6 ayat 1 sampai yang 10. Mari kita baca bersama-sama Galatia 6 ayat 1 sampai 10 dengan perikop saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Janganlah sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya beri tema menjadi berkat bagi sesama kita. Sesama kita itu siapa saja? Sesama kita itu bisa saja saudara kita, orang-orang percaya maupun orang-orang yang tidak percaya. Berbicara soal berkat itu tidak hanya berbicara soal uang saja, tetapi berkat juga bisa berupa kita menolong orang lain, kita memotivasi orang lain, seperti yang saya lakukan setiap minggu. Itu juga bisa kita lakukan, dan itu juga bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan seterusnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari Rasul Paulus yang menulis surat kepada jemaat Galatia, yang dimana Paulus berbicara kepada mereka bahwa jemaat Galatia harus membantu sesama jemaat di Galatia, dan juga membantu sesama orang-orang di sekitar mereka. Dan yang pertama, pada ayat yang pertama, mari kita baca ayat yang pertama. Saudara-saudara, kalaupun orang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri
supaya kamu jangan kena pencobaan. Nah, ketika kita sebagai orang percaya, kita harus juga bisa kita tidak hanya bisa menjadi berkat kepada mereka, kita juga harus bisa memimpin orang tersebut ke jalan yang benar. Dari mana? Dari perbuatan dosa maupun penyimpangan yang mereka lakukan. Kita harus memimpin mereka, mementori mereka sehingga mereka menjadi sadar apa yang mereka lakukan, sehingga mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, sehingga mereka juga tidak bisa tidak mau melakukan hal-hal tersebut yang menyimpang. Nah, bagaimana kita bisa memimpin orang tersebut ke jalan yang benar? Yang pertama, kita bisa menasihati mereka. Nah, berbicara dengan menasihati itu beda dengan memarahi. Kalau menasihati itu kita harus berbicara dari hati ke hati. Ketika kita menasihati orang lain, kita harus menasihati mereka dengan roh lemah lembut. Jangan kita menasihati orang tidak dengan lemah lembut. Itu berarti sama saja kita memarahi mereka atau kita menghakimi mereka. Sehingga ketika kita menasihati mereka dengan roh lemah lembut, maka secara tidak langsung hidup mereka itu tersentuh dengan perkataan kita, dengan apa yang kita omongkan kepada mereka, sehingga mereka menjadi sadar. Nah, ketika kita beda cerita ketika kita menasihati mereka dengan tidak lemah lembut atau marah, apa yang kita sampaikan kepada orang itu tidak sampai kepada mereka, bahkan akan menjadi pertengkaran dengan perkataan kita. Dan oleh sebab itu ketika kita menasihati orang lain yang berbuat salah atau melakukan kejahatan, kita harus menasihati mereka dalam roh kelemah lembutan. Dan cara yang kedua kita bisa memimpin mereka adalah kita harus menyadarkan mereka, oh begini loh, apa yang kamu lakukan itu salah. Dan kita harus bisa menunjukkan hal-hal yang baik, dan kita juga bisa menjadi teladan bagi mereka. Dan menyadarkan mereka juga harus dengan lemah lembut, sehingga mereka menjadi sadar dengan apa yang kita perkatakan kepada mereka, dan mereka bisa bertobat dan tidak melakukan hal-hal tersebut lagi. Dan yang ketiga, tentunya ini yang terpenting dalam semuanya itu, kita harus mendoakan mereka, bahwa dalam doa, dalam pergumulan mereka, dalam pergumulan kita harus doakan mereka, minta kepada Tuhan bahwa orang itu biar Tuhan menjaga hidup mereka, Tuhan menjamah hati mereka, sehingga mereka Tuhan sadarkan, sehingga hati mereka tersentuh oleh Tuhan dan mereka bisa berjumpa dengan Tuhan secara rohani, sehingga hidup mereka itu berubah. Dan orang yang berjumpa dengan Tuhan itu bukan hanya dengan ditandai menangis atau bergemetaran, tidak, tetapi orang yang berjumpa dengan Tuhan, hidup mereka berubah. Itu yang ketiga, kita harus mendoakan mereka, minta kepada Tuhan supaya mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Dan ingat, ketika kita bisa memimpin mereka, ingatlah kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai malah
kita masuk ke dalam pencobaan itu. Jangan sampai kita menasihati mereka, menyadarkan mereka dan mendoakan mereka supaya mereka kembali ke jalan yang benar, tetapi hidup kita masuk ke dalam percobaan itu. Jangan sampai, kita harus berhati-hati dalam tindakan kita. Kita juga bisa ini juga berbicara soal menjadi teladan bagi orang lain. Jangan sampai orang memandang kita itu seperti filsafat atau peribahasa dari orang Jawa. Jangan sampai kita menjadi gajah di belangkoni, bisa khotbah tetapi tidak bisa melakukan, atau melakoni artinya melakukan. Jangan sampai itu. Dan ketika kita menjadi kita aja bisa menasihati orang lain, tapi kita jatuh dalam cobaan itu, kita itu akan dicap orang bisa menasihati, tetapi kita aja hidup kita seperti itu, atau juga kita menjadi batu sandungan mereka. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan mereka. Dan yang kedua, ayat yang keempat sampai yang kelima. Baiklah, tiap-tiap orang yang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Nah, ayat yang keempat ini berbicara soal jangan menghakimi orang lain, atau jangan menghakimi orang yang berbuat salah atau kejahatan. Kita sebagai orang percaya, kita juga jangan menghakimi orang lain. Jangan sampai kita menghakimi orang itu. Jika orang tersebut berbuat salah atau kesalahan, jangan menghakimi mereka, melainkan kita harus memberi orang tersebut nasihat. Sama pada halnya ayat yang pertama. Ini ada hubungannya ayat yang pertama dengan ayat yang keempat. Dan ketika kita menasihati orang atau kita mendekati orang tersebut, kita jangan sampai melihat masa lalu mereka. Ketika kita mau menasihati mereka, jangan sampai kita melihat orang tersebut, orang itu masa lalu mereka, orang ini dulunya jahat kepada saya dan dia saja jahat kepada saya, maka ketika orang tersebut membutuhkan pertolongan kita tidak mau menolong mereka dengan alasan orang tersebut sudah berbuat jahat kepada saya, maka buat apa saya menolong orang tersebut? Jangan sampai hal tersebut kita lakukan, apalagi kita orang percaya. Tuhan saja mau menolong kita, mengampuni kita, masa kita saja tidak mau mengampuni mereka atau menasihati mereka? Dan ayat yang kelima berbicara sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Nah, segala dosa yang kita lakukan, baik yang disengaja atau tidak disengaja, dan juga saya katakan pada kesempatan kali ini dan menegaskan kepada saudara-saudara sekalian yang melihat video ini, tidak ada dosa kecil maupun dosa besar. Semua dosa itu sama. Dan apa yang kita lakukan jika kita berbuat dosa, maka semuanya itu kita tanggung, atau diri kita lah yang sendiri yang kita tanggung. Dan ketika kita berbuat dosa, tidak ada orang yang menanggung dosa kita, kitalah yang menanggung dosa itu. Dan ketika kita berbuat salah dan kita tahu bahwa
dosa kita lah yang kita tanggung, maka kita harus juga meminta ampun kepada Tuhan, sehingga Tuhan ya ketika kita berbuat salah atau berbuat dosa, kita harus meminta kepada Tuhan pengampunan, sehingga percayalah bahwa dosa yang kita ampuni atau kita akui di hadapan Tuhan, percayalah bahwa dosa kita Tuhan ampuni. Dan ketika kita berbuat salah dan berbuat dosa, kita harus sadar bahwa ketika kita berbuat dosa kita lah yang kita tanggung. Dosa kita tidak ditanggung orang lain, tidak ditanggung orang lain, dan dosa itu sendirilah kita yang tanggung, bukan orang lain yang menanggung dosa kita. Sehingga ketika kita tahu bahwa dosa kita lah yang kita tanggung, maka sebaiknya kita harus mengampuni atau mengakui di hadapan Tuhan bahwa Tuhan, saya sudah berbuat dosa, maka kita harus segera melakukan pengampunan. Percayalah bahwa Tuhan akan mengampuni dosa saudara-saudara sekalian. Dan yang ketiga, pada ayat yang ke-8 berbunyi, sebab barang siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, ini berbicara mengenai memberi. Ketika kita memberi atau membantu orang lain yang kesusahan, haruslah kita memberi dengan roh atau keikhlasan hati kita. Nah, sedikit cerita bahwa di dalam tahun ini, tahun 2021, banyak sekali kejadian yang terjadi dalam 2021 ini. Kita sebagai contoh, banyak ada pesawat jatuh, maupun banyak terjadi banjir, tanah longsor, gunung berapi. Nah, dari peristiwa itu kita ini memberikan kita kesempatan untuk menabur hal-hal yang baik, atau kita bisa kesempatan kita untuk menabur kebaikan kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan maupun bantuan. Begitu kita juga bisa membantu merawat mereka, memberikan sembako, maupun membantu orang-orang di sana yang misalkan membersihkan puing-puing yang berserakan di sana. Kita juga bisa membantu mereka dengan memberi uang maupun memberikan bantuan tenaga kita, dan itu menjadi kesempatan bagi kita berbuat baik kepada mereka. Sebab ketika kita memberi sesuatu itu, kita harus memberi dengan roh atau keikhlasan hati kita, sebab itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, sehingga pemberian kita itu berkenan kepada Tuhan. Dan saya menegaskan pada saudara-saudara sekalian bahwa jangan sampai kita memberi dengan daging kita. Maka ketika kita memberi dengan daging kita, maka pemberian kita itu tidak berkenan kepada Tuhan, dan akan membawa kita kepada kesombongan. Dan saya memberitahukan kepada saudara-saudara sekalian, semua yang kita miliki di dunia ini, baik itu uang, rumah, maupun mobil, maupun segala harta benda kita yang ada di dunia ini, itu semua pemberian dari Tuhan. Dan buat apa kita sombong? Buat apa kita menyimpan harta kita,
menyimpan harta benda kita, itu semua dari Tuhan. Nah, buat apa kita memberi atau mengembalikan apa yang Tuhan sudah beri? Itu bukan berarti Tuhan tidak mampu atau Tuhan meminta-minta kepada kita, bukan. Tetapi Tuhan mau melihat isi hati kita, seberapa baiknya kita, atau intinya Tuhan mau melihat hati kita. Nah, oleh sebab itu di poin yang keempat, bahwa kita harus memberi dengan hati kita. Dan jangan kita sebagai manusia atau khususnya orang percaya, jangan sampai kita menjadi sombong dengan apa yang kita miliki di dunia ini. Ketika orang mau ada kesusahan, kita harus menolong mereka. Dan ayat yang ke-9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, pada ayat yang ke-9 kita menemukan kata jemu-jemu. Apa sih jemu-jemu itu? Jemu-jemu adalah suatu perasaan yang dimana kita melakukan hal tersebut dan hal tersebut itu menjadi bosan. Itu artinya jemu-jemu. Dan pada ayat ke-9 ini menegaskan kepada kita bahwa kita jangan sampai berbuat baik. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, janganlah sampai kita menjadi bosan. Berbuat baik itu tidak rugi kok. Kenapa? Ketika kita berbuat baik, maka orang yang kita tolong itu akan melihat kita dan melihat kebaikan kita. Bukan hanya orang tersebut yang kita tolong, tetapi Tuhan juga melihat kebaikan kita. Dan bukan hanya itu, Tuhan selain melihat perbuatan kita, Tuhan juga mencatat segala kebaikan-kebaikan kita, sehingga kebaikan-kebaikan kita dicatat oleh Tuhan dan kita menerima upah yang besar pada waktu kita ada di surga. Dan sehingga benarlah firman Tuhan mengatakan bahwa ketika apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya apa? Nah, ketika kita menabur hal-hal yang baik, maka suatu saat nanti kita akan menuai kebaikan. Dan begitu juga dengan halnya ketika kita menabur hal-hal yang jahat, maka kita akan menuai hal-hal yang jahat juga. Dan ketika saudara tidak mau menuai kejahatan, maka kita harus menabur kebaikan sehingga kita menuai juga kebaikan. Nah, sehingga suatu saat ketika kita kesusahan atau butuh pertolongan orang lain, maka orang yang kita tolong akan menolong kita juga. Lah, itu indahnya berbuat baik. Dan oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini saya menegaskan kepada saudara-saudara sekalian yang melihat video ini, kita jangan sampai jemu-jemu dalam berbuat kebaikan. Dan ketika kita juga berbuat baik, kita akan menuai kebaikan juga. Dan yang terakhir, ayat yang ke-10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman.
Perlu garis bawahi pada ayat yang 10 kata-kata selama masih ada kesempatan bagi kita. Semasih kita ada kesempatan, atau dalam artian kita semasih kita sehat, marilah kita terus berbuat baik kepada sesama kita. Bisa juga kepada saudara-saudara kita yang kurang percaya, dan terutama pada ayat yang ke-10 yang terakhir bagian B, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, marilah kita semasih ada kesempatan, marilah kita terus berbuat baik kepada sesama kita. Dan yang terpenting juga dengan saudara-saudara seiman kita, kepada sesama kita, dan juga kepada orang-orang percaya. Dan oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini saya mengajak kepada saudara-saudara sekalian yang melihat video ini, jangan sampai kita jemu-jemu dalam berbuat kebaikan. Dan juga semasih kita ada kesempatan berbuat baik, berbuat baiklah sebanyak mungkin. Dan berbuat baik jangan sampai kita bosan. Jangan bosan-bosannya kita berbuat baik. Percayalah bahwa ketika kita menabur kebaikan, kita bisa suatu saat nanti kita bisa menuai kebaikan. Dan juga ketika orang berbuat salah atau berbuat jahat atau melakukan hal yang menyimpang, kita juga harus bisa memimpin mereka, memimpin orang tersebut ke jalan yang benar. Dan kita juga ketika kita menasihati mereka dan menyadarkan mereka dan mendoakan mereka, marilah kita terus berhati-hati. Jangan sampai apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan kepada orang itu, jangan sampai itu menjadi batu sandungan kepada mereka. Dan di pagi hari ini, marilah kita terus menyadari perbuatan kita, dan kita harus menjadi berkat bagi sesama kita. Berkat juga tidak soal uang, tetapi berkat juga bisa juga kita menolong orang, memotivasi mereka. Dan juga marilah kita juga belajar dari Paulus yang mengajak orang jemaat di Galatia, mereka harus membantu sesama mereka. Dan juga yang terakhir, kita mengajak bahwa segala dosa yang kita lakukan, baik itu yang disengaja maupun yang tidak, kita harus menyadari dosa kita, perbuatan kita di hadapan Tuhan. Dan percayalah bahwa ketika kita mengampuni kesalahan kita, ketika kita mengakui kesalahan kita, dosa kita, maka percayalah bahwa Tuhan mengampuni kesalahan saudara. Seburuk apapun kesalahan kita, Tuhan mengampuni saudara-saudara sekalian. Dan juga saya menegaskan kepada saudara-saudara sekalian, tidak ada dosa kecil maupun dosa besar, semua dosa sama. Bohong juga dosa, apalagi kita sebagai siswa atau mahasiswa, nyontek juga dosa. Dan oleh sebab itu, marilah kita terus selain daripada itu, kita harus minta kepada Tuhan dan meminta untuk memampukan kita untuk berbuat baik, maupun juga ketika kita mau menyadarkan orang atau menasihati orang, kita harus juga perlu bantuan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus memberikan hikmat kepada kita sehingga kita bisa menyadarkan dia. Dan percayalah bahwa ketika kita menyadarkan dia, percayalah bahwa Tuhan akan menyertai dia dan juga akan
menyentuh hati orang tersebut sehingga orang tersebut akan bertobat dan tidak melakukan hal tersebut. Dan itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan ialah dari video ini saudara-saudara sekalian bisa menjadi terberkati apa yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.